Huh, buka Twitter dulu. Narkotika dan psikotropika. Polisi menangkap artis X karena mengonsumsi narkotika. Anak konglomerat Y diamankan karena mengedarkan sabu-sabu. Sekitar 15.000 jiwa melayang tiap tahunnya karena penggunaan narkoba. Berita pagi ini serem-serem ya. Kenapa sih masih banyak orang yang terjerumus ke dalam hal gelap ini? Padahal mereka tahu ketika mereka menggunakan atau mengedarkan narkoba, mereka bisa ditangkap atau diamankan. Sebenarnya psikotropika dan narkotika beda tidak sih? Untuk mengetahuinya, ayo kita bahas. Narkotika, psikotropika, dan yang satu lagi nih, zat adiktif. Ketiganya biasa disebut dengan istilah nafza, tapi ketiganya ini cukup berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri tubuh kita untuk sementara waktu. Narkotika dibagi atas tiga, yaitu yang pertama narkotika alami. Narkotika alami adalah narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah narkotika sintetis, yaitu narkotika yang berasal dari zat-zat kimia. Yang ketiga ada narkotika semi-sintetis. Narkotika ini berasal dari tanaman opi atau yang biasa disebut Papaver somniferum. Nah, kalau psikotropika beda lagi nih. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Biasanya, para pemakai psikotropika merasa lebih happy atau tidak bisa merasakan kesedihan. Nah, sama seperti narkotika, psikotropika bisa berasal dari yang alami ataupun sintetis. Contohnya, ekstasi dan sabu-sabu. Nah, teman-teman, biasanya orang awam tidak tahu perbedaan antara narkotika dan psikotropika. Bagaimana sih cara kita membedakan narkotika dan psikotropika? Nah, perbedaan mencolok antara narkotika dan psikotropika yaitu ketika seseorang menggunakan narkotika, orang itu akan merasa lebih lemah atau kehilangan kesadaran. Tapi sebaliknya teman-teman, ketika kita menggunakan psikotropika, maka akan merasa lebih happy atau hiperaktif. Nah, satu lagi nih, zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang bisa membuat seseorang candu, misalnya pada kopi maupun pada rokok. Kalau dilihat dari sejarahnya, nafza sudah dipakai dari zaman dahulu kala, misalnya pada tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria. Orang-orang Sumeria memakai benang sari dari tanaman Papaver somniferum yang sekarang menjadi sumber opium sebagai sumber relaksasi. Nah, ada lagi nih yang digunakan untuk berburu. Orang-orang pada zaman dahulu menggunakan Papaver omniferum dan digunakan pada ujung tombak dan membius hewan-hewan yang akan diburu. Terus, di 330 tahun sebelum Masehi, tumbuhan candu ini banyak digunakan sebagai bahan makanan karena memberikan efek relaksasi. Mungkin teman-teman bingung, efek nafza ini banyak bagusnya, tapi kenapa sekarang penggunaannya banyak dilarang? Nah, sebenarnya zat psikotropika ini banyak manfaatnya dalam dunia medis dan dunia kedokteran. Tapi kalau disalahgunakan atau melebihi dosis yang dianjurkan, malah akan memberi efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan sendiri dan orang lain. Nah, berdasarkan efek yang dihasilkan, zat-zat nafza dibagi dalam 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama, golongan stimulan. Sesuai namanya, zat ini membuat organ otak dan jantung bekerja lebih cepat. Gimana sih sebenarnya zat stimulan ini bekerja? Jadi, waktu tubuh merasa capek, misalnya habis lari maraton, tubuh teman-teman akan menghasilkan zat adenosin.
Nah, kalau reseptor di otak kita bertemu dengan adenosin, otak kita akan tahu kalau kita lagi capek dan akan menyuruh kita untuk istirahat. Tapi, kalau orang yang menggunakan atau terpengaruh sama zat stimulan seperti sabu-sabu, ekstasi, kokain, atau kafein, mereka akan kesulitan untuk beristirahat. Zat-zat teralang tadi punya struktur yang sama dengan adenosin. Hasilnya, reseptor di otak malah menerima zat tadi. Nah, bukannya merasa capek, tubuh penggunanya malah akan merasa lebih berenergi dan bersemangat. Nah, saat konsumsi zat ini dihentikan, reseptor akan berikatan dengan banyak adenosin lagi dan akan menyebabkan tingkat kelelahan akan lebih tinggi. Saat itulah, para pengguna nafsa akan merasa lebih banyak membutuhkan zat stimulan ini. Jadinya, mereka akan menjadi kecanduan. Beda lagi ceritanya kalau stimulan masuk ke aliran darah. Dia akan meningkatkan aliran darah sehingga jantung akan bekerja lebih cepat. Bayangkan teman-teman biasanya lari 1 km per hari, tapi ditingkatkan menjadi 10 km per hari. Pasti capek bukan? Sama halnya dengan organ kita. Kalau terus ditingkatkan kinerjanya, organ kita akan lelah, rusak, malah bisa menyebabkan kematian organ. Salah satu contohnya yaitu kopi hitam. Kopi punya kandungan berupa kafein yang merupakan zat stimulan, tapi jumlahnya cuma sedikit. Satu gelas kopi mengandung kurang lebih 150 mg kafein, sedangkan batas normalnya 150 mg per kilogram berat badan. Artinya, kalau berat 50 kg akan mengakibatkan overdosis kalau minum 50 gelas kopi per hari. Golongan ASA yang kedua berdasarkan efeknya itu, yaitu golongan depresan atau penenang. Zat ini bahkan menekan atau mengurangi fungsi neuron di dalam sistem syaraf pusat, yang bakal menyebabkan aktivitas pemakaian jadi melambat atau bahkan tertidur. Salah satu contohnya yaitu alkohol dalam jumlah yang banyak. Kalau alkohol lagi ada di tubuh kita, alkohol akan mendorong neurotransmitter yang namanya GABA atau GABA untuk terus berikatan dengan reseptor di otak. Saat ini terjadi jalur ion fluorida yang bermuatan negatif akan dibuka dan ion ini akan masuk ke dalam sel otak. Hasilnya, aktivitas obat akan menurun dan ini bisa menekan rasa sakit, takut, bahkan gelisah. Makin banyak alkohol atau zat depresan lain yang dikonsumsi kayak obat, penenang atau obat tidur, maka GABA akan semakin lama berikatan dengan reseptornya ini. Artinya akan semakin banyak juga ion fluorida negatif yang masuk ke sel otak. Apabila pemakaian dihentikan, otak bahkan kehilangan keseimbangannya. Ini bikin tubuh gemetar, muncul rasa takut berlebihan, hingga pemakaiannya terus-menerus untuk memakai zat depresan ini. Inilah yang dinamakan dari efek ketagihan. Tapi, penggunaan dalam jangka panjang akan membuat ion fluorida negatif ini malah menjadi racun dan akhirnya terjadi kerusakan otak, penurunan kerja jantung dan juga sistem gangguan pernapasan, koma, bahkan kematian. Efek yang terakhir adalah, ya, benar sekali, halusinogen. Apakah teman-teman pernah melihat kuda terbang hinggap di pelangi? Oke, lanjut. Bagi orang normal tentu itu tidak akan pernah terjadi, tapi bagi si pengguna hal itu bisa saja terjadi. Untuk lebih detail lagi, kita ambil contoh halusinogen yaitu jamur kotoran sapi. Jamur ini disebut jamur kotoran sapi karena memang tumbuhnya di kotoran sapi. Jamur ini mengandung senyawa psilocybin. Saat kalian merasa sesuatu yang menyenangkan, sel otak akan lebih banyak memproduksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang berperan mengatur rasa senang dan emosi. Psilocybin memiliki struktur yang sama dengan serotonin, jadi dia mampu berikatan dengan reseptor serotonin. Jika makin banyak psilocybin, maka akan semakin banyak pula reseptor yang berikatan, akibatnya timbul rasa senang yang berkepanjangan.
Efek halusinasi yang timbul bisa dari segi penglihatan maupun suara. Orang yang terkena dampak zat halusinogen bakalan susah untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Tapi, bukan cuma itu. Efek ini juga berpengaruh terhadap sistem saraf tepi yang mengakibatkan pandangan kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Selain jamur kotoran sapi, ternyata ganja dalam jumlah sedikit, bunga kecubung, lem, bensin, dan LED adalah golongan zat halusinogen. Jadi, teman-teman sudah tahu kan bagaimana bahayanya zat nafza bagi tubuh? Nah, dampak negatif yang timbul dari penyalahgunaan nafza ini juga ada banyak loh. Dari sisi psikologis, pengguna narkoba biasanya akan menjadi emosional dan temperamental. Hal ini terjadi dikarenakan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat. Nafza akan mengubah perasaan, mood, atau emosi penggunanya dengan drastis. Jenis narkoba tertentu, terutama alkohol dan juga sabu-sabu yang termasuk kelas apers, bakalan memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dari si pengguna. Seringkali, melakukan perilaku atau tindakan kekerasan, kemampuan berpikir rasional penggunanya juga akan turun drastis. Selain psikologis, nafza juga menyebabkan gangguan fisikologis pada tubuh kamu yang disebut gangguan fisionervologis, bisa mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Uniknya, kalau kamu kemudian tiba-tiba berhenti, gangguan fisioneurologisnya bakalan tetap ada. Biasanya, rasa sakit akan menyelimuti sekujur tubuh, seperti flu berat. Ada juga dampak ekonominya yang bisa membuat dompet menipis karena menghabiskan banyak uang. Kabarnya, harga nafza ini bisa ratusan ribu sampai jutaan ribu per gramnya. Terakhir, ada juga dampak sosialnya. Yang pertama, tentunya kalau kedapatan ngedrugs itu bakalan merusak hubungan keluarga dan pertemanan lingkungan sekitar. Yang kedua, kesehatan masyarakat sekitar juga dapat terpengaruh karena penularan HIV, hepatitis, dan tuberkulosis akibat penggunaan jarum suntik yang berlebihan. Karena pengaruh negatifnya banyak, pemerintah sendiri telah melakukan pemberantasan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional dan undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat. Jadi, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Dan ayo perangi narkoba. Kita harus bisa membentengi diri kita dari nafsa, dan itu dimulai dari pendidikan. Tidak cuma di sekolah saja, kamu juga bisa cari informasi melalui media-media yang terpercaya. Karena kalau kita tahu bahaya dari nafsa itu apa, sudah pasti kita akan menjauhi nafsa. Contohnya dengan membatasi pergaulan kita dengan kelompok-kelompok pengguna nafsa dan menolak segala tawaran penyalahgunaan nafsa. Melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar kita dan menciptakan kesadaran, kepedulian, dan kewaspadaan. Perilaku dan hidup sehat tanpa nafsa di lingkungan sekitar kamu itu bisa dimulai dari keluarga dan teman-teman kamu sendiri. Oke teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang nafsa yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kita juga sudah belajar tentang sejarah penggunaan nafsa, lalu efeknya dalam tubuh, dan terakhir kita belajar tentang dampak dari zat psikotropik dari segi gangguan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Sekian dan terima kasih.